Pada saat musuh, bahkan jika Putri Wenxing marah, dia setidaknya dapat menyelesaikan akun setelah jatuh. Tetapi riak yang dipancarkan pesona tidak hanya dapat membuat esensi dan yang pria itu bergetar, tetapi juga membuat darah wanita itu melonjak, penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Kalian semua menyingkir. Biarkan aku yang membersihkan pelacur ini. Tiba-tiba, leluhur bayi berdarah itu meraung, yang dianggap telah menyelesaikan rasa malu Qin Yichen dan Kong Wu. Melihat bahwa yang pertama memiliki pisau daging di tangannya, dia tidak terpengaruh sama sekali. Pemalas. Jangan pikir aku tidak tahu betapa jeleknya dirimu di bawah kulit bau ini. Orang-orang kecil ini tidak bisa menahannya. Aku harus meretasmu sampai mati. Wajah Mei sedikit berubah dan berubah menjadi awan asap untuk menghindar. Bagaimanapun, pisau daging leluhur bayi darah itu sangat kejam. Tetapi pada saat yang sama dia cemas dan bejat. Tampaknya ditusuk, lebih seperti yang paling sulit untuk ditoleransi. Orang lain menyebutnya jelek. Blood Infant Patriarch. Kamu memiliki wajah untuk berbicara tentang orang lain? Kamu bahkan tidak sebaik anak kecil sekarang. Jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki keinginan, kamu harus benar. Kedua lelaki kecil itu baik, tetapi kamu tidak bisa. Tidak bisakah kamu meretasku sampai mati? Hampir lupa, kamu mungkin juga mengambil jarum sulamanmu dan menusukku sampai mati. Hanya mendengarkan ejekan pesona, seperti tikus yang mengutuk jalan, tanpa belas kasihan. Ini membuat Qin Yichen mendengar banyak kesalahpahaman, dan ketika ada orang yang dimarahi seperti ini, dia akan kesal atau tertekan, dan bayangannya akan menjadi sulit untuk dihapus. Melihat penampilan kekerasan dari peretasan pisau daging leluhur bayi darah, Qin Yichen tidak bisa tidak terkejut. Bukankah ini benar-benar membuat Mei benar? Anda harus tahu bahwa leluhur bayi darah tidak disebut leluhur bayi darah sebelumnya. Ketika dia diperintah oleh yang tak terkalahkan, dia adalah tubuh roh jahat darah. Dan tubuh roh jahat darah seharusnya normal. Tetapi untuk menyingkirkan pemberontakan yang tak terkalahkan, leluhur bayi darah bercampur ke dalam penampilan ini, dan seluruh tubuh menjadi aneh seperti anak kecil tetapi sangat tua. Kemudian pilar dewa konvergensi Yuan Yang, bukankah itu akan dihapus mulai sekarang, kan? Tanda seru. Wajah Qin Yichen malu. Dia merasa bahwa jika dia ditusuk, seberapa memalukan leluhur berdarah itu. Setidaknya sebagai seorang pria, dia tidak tahan. Tapi segera, mata tajam Qin Yichen yang tampak seperti pisau bergetar. Dia tiba-tiba berpikir bahwa itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan tubuh Dao leluhur yang berdarah. Jangan katakan apakah leluhur seperti anak-anak dari tubuh Tao bayi darah ini juga dapat melampaui yang primordial, hanya untuk mengatakan bahwa leluhur bayi darah jijik dan bahkan marah tentang hal-hal seperti itu. Jangan lupa, bagaimana leluhur bayi darah lahir. Dia tidak memiliki perasaan untuk ayah dan ibu kandungnya, dan bahkan melahap mereka hidup-hidup, bukan leluhur berdarah yang ingin melakukan ini, tetapi mimpi buruk yang ditinggalkan oleh Tian Wudi. Ayah biologis dan ibu dari leluhur bayi darah dapat dikatakan telah diperbudak oleh Tian Wudi untuk menjadi pion budak kesuburan. Hanya dengan cara inilah kehidupan menyakitkan dari leluhur bayi darah lahir. Setelah memikirkannya dengan cara ini, Qin Yichen dapat langsung memahami betapa lelah dan bencinya leluhur bayi darah tentang nafsu. Ini juga menyebabkan leluhur bayi berdarah digambarkan sebagai panik ketika menghadapi pesona, seperti orang gila. Tetapi dengan bayi Guanxing, orang gilanya tiba-tiba berubah menjadi pedang marah yang tak terhitung jumlahnya, dan ingin memotong kulit pesona seperti batu giok glasir. Daging. Lihat orang lain dan sampai jumpa. Putri Wenqing tampaknya marah pada saat ini, dan mau tak mau berubah menjadi penggemar kecil leluhur berdarah, menatap mata cantik Qin Yichen, dan yang terakhir juga sangat tidak berdaya. Bisakah Anda benar-benar menyalahkan diri sendiri? Sepertinya aku baru beberapa tahun, jadi ayahmu mengatur untuk menikah, kan? Kamu masih bilang? Tanda seru. Apakah kamu menyalahkanku karena merayumu? Putri Wenqing tampaknya berjuang mati-matian tentang menang atau kalah, tetapi pada saat ini, dia melihat wajah Qin Yichen terbanting, dan dia tiba-tiba menebas dengan pisau. Hati-hati. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen memeluk Putri Wenqing dan menatap malam berkabut tebal di depannya. Pukulan tadi adalah serangan diam-diam dari hantu. Bentuk seram seperti binatang buas, bersembunyi di kabut tebal malam, dan pukulan tirani membuat Qin Yichen diam-diam waspada. Qin Yichen melihat sekeliling dan melihat bahwa langit dan bumi pecah selama pertempuran antara Bai Guanxing dan Yun Xian. Yang pertama memegang senjata Kaisar Bihai dan mengaduk laut hitam untuk bergetar, dan topeng di dahi Yun telah jatuh, seolah-olah itu telah bergabung dengan wajah aslinya, seperti iblis, dengan setiap pukulan. Tenggelam dengan kuat, mengerikan. Setan Yue Kong menghadap burung suci, yang terakhir seperti bukit, dan tubuh Tao yang seperti bukit berubah dan menyeramkan, dan bahkan membengkak, langsung menyeret iblis Yue Kong ke dalamnya, seolah-olah terjebak di hutan. Apakah kalian semua pergi? Qin Yichen menatap sekelompok binatang yang bersembunyi di kabut malam, hantu di hantu. Biarkan dia melihat apa yang bisa dia lakukan. Ledakan. Bilahnya bergetar, dan Qin Yichen berubah menjadi pelangi ilahi untuk dibunuh.
Tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa pada saat itu, seram itu berubah menjadi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, bergegas ke arahnya. Kabut tebal di malam yang gelap tidak ada habisnya. Tetapi Qin Yichen tidak berjalan di malam pegunungan liar, mengkhawatirkan kebiasaan umum yang dihadapi oleh hantu gunung. Dia adalah Kaisar Dewa Pedang. Meskipun monster itu terkenal di dunia, dia tidak bisa menakutinya. Saya melihat mata ilahi Qin Yichen menyempit seperti pisau. Apakah Anda membubarkan kekuatan? Anda belum sebodoh itu. Ini adalah ilusi. Anda ingin menggunakan yang palsu dan yang asli? Qin Yichen tersenyum. Bukankah hantu-hantu hanya memiliki kemampuan ini, kan? Saya melihat pedangnya mengguncang langit, menebas langit dan memecahkan bumi, menyalakan langit. Tetapi kekuatan hantu juga luar biasa. Sekarang Qin Yichen dapat melintasi ribuan mil bintang dengan satu pisau. Tetapi setelah cahaya pedang lolos ke kabut malam, itu jelas tidak menentu, seperti cahaya lilin yang jatuh ke angin malam, yang dapat padam kapan saja. Namun, Qin Yichen tidak dapat ditekan. Saat pergelangan tangan Bai Guanxing berdarah, Dao Wei di kuil sisa Raja Dewa semalam harus mundur. Dia yakin bahwa Raja Perang berada di bawah komandonya. Tidak. Tidak di bawah komando Dewa Perang. Itu di bawah komando Raja Pembunuh Dewa. Mati. Cahaya pisau Qin Yichen bahkan lebih ganas, berubah menjadi pisau yang tak terhitung jumlahnya. Dan pisau itu mengalir melalui vertikal, membentuk jaring pisau yang padat dan tak terbatas. Pisau melirik melalui bayang-bayang, niat membunuh. Tapi kekuatan hantu tidak kalah dengan Qin Yichen. Prestise Kaisar memenuhi langit dan berubah menjadi kabut malam yang mengerikan. Cahaya pedang Qin Yichen memotong ribuan kali, dan dia berubah menjadi kabut malam 1000 mil. Qin Yichen memotong ribuan lampu pedang, dan dia menggunakan lusinannya. Ribuan mil kabut malam ditekan. Kekuatan keduanya bertabrakan, dan Ye Mist segera menelan Qin Yichen di dalamnya, menyebabkan mereka menjadi kacau di depan mata mereka, hanya untuk merasa ngeri. Tapi kekuatan pedang Qin Yichen maju dengan berani, menembus duri, dan Ye Mist memblokirnya, dan dia menghancurkan Ye Mist. Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa ketika dia menebas dengan pedang dan dengan marah, sesosok hantu tiba-tiba muncul di belakangnya. Rahangnya yang panjang dan sempit seperti buaya, dan dia ingin merobek seluruh punggungnya menjadi berkeping-keping. Hati-hati. Tanda seru. Tanda seru. Hua Daoru menatap matanya dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Di bawah pembalikan surga, dia memegang pedang skala terbalik naga putih, dan bilahnya menebas secara diagonal, menghalangi taring bergerigi di mulutnya. Namun, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tercengang saat dia menyaksikan suara emas dan besi berdenting dari tabrakan dengan pedang ilahi skala terbalik, dan bahkan bagian depan pedang yang sedikit terdistorsi.